Perkenalkan, nama saya Miladiana dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 1012-1012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia terhadap Rasul. Ada al-insan, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah dengan dibekali berbagai kelebihan dan keutamaan daripada makhluk Allah lainnya. Selanjutnya ada fitrah, yaitu yang ada pada setiap diri manusia yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Selanjutnya ada wujud kholik, yaitu kewujudan manusia atau segala sesuatu yang tidak dapat dihindari. Selain itu, ada ibadatul kholik. Secara umum, manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi dengan cara beribadah kepadanya. Dan ada hayatul munadomah, yaitu petunjuk atau panduan untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang lebih baik. Dan ada hidayatul rasul, yaitu ketika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita pun harus mengikuti perintah Rasul. Antara lain ada makrifatul kholik dan munajatul hayah. Dan yang terakhir ada ibadatul sohih, yaitu ketika kita hendak menyembah atau beribadah kepada Allah, maka kita harus mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan, yaitu dengan melalui yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Rasul. Materi yang kedua ada definisi Rasul. Secara umum, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih atau diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kunci dalam memahami ar-Rasul. Yang pertama ada hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Kita bisa melihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua ada qudwatu fi fatbiki risalah, yaitu menjadi contoh bagi umat manusia yang melaksanakan ajaran yang dibawanya. Adapun ciri-ciri Rasul antara lain yaitu yang pertama memiliki sifat as-sifatul asasiyah seperti sifat sidiq, amanah, fatonah, dan tablik. Ciri yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat, suatu perkara yang luar biasa yang dapat dilakukan atas izin Allah dengan tujuan untuk melunakkan hati mereka yang menentang ajaran Allah. Ciri yang ketiga yaitu al-bisyarat, yaitu berita gembira kedatangan Rasul yang telah diberitahukan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Yang keempat ada an-nubuwat, yaitu berita kedatangan Rasul yang akan disampaikannya. Dan yang terakhir ada al-famarut, yaitu hasil dari dakwah yang telah disampaikan oleh Rasul, seperti terbentuknya atau munculnya generasi yang lebih unggul dari segi keimanan, ilmu, dan amal solehnya. Materi yang ketiga ada makanatul Rasul, yaitu kedudukan Rasul. Pertama, Rasul sebagai manusia atau insan. Aktivitas ini digambarkan seperti manusia-manusia pada umumnya. Maka ketika Rasul sebagai manusia, maka dakwah akan mudah diterima dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Dan apabila Rasul sebagai malaikat, maka akan sulit manusia untuk menerima dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasul. Dan yang kedua, Rasul memiliki kedudukan sebagai as-sunnah atau sunnah. Di sini dijelaskan bahwa kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul untuk kemudian diamalkan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Dan yang terakhir, kedudukan Rasul yaitu sebagai Rasul minal mursalin. Nabi Muhammad SAW mempunyai keutamaan atau ciri-ciri kerasulannya. Nabi Muhammad juga memiliki tugas-tugas mulia seperti rasul-rasul lainnya. Bagian yang keempat ada sifatul Rasul, yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama ada al-basyariyatul kamilah,
yaitu Nabi Muhammad SAW adalah manusia atau bangsa manusia pada umumnya, memiliki jasad seperti manusia lainnya dan memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada al-ismah, yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Jadi ketika Rasulullah melakukan kesalahan atau dosa, Allah akan segera meluruskannya, sehingga Rasulullah tidak berlarut-larut dalam kesalahan atau dosa. Yang ketiga ada asidku, yaitu jujur. Setiap manusia harus memiliki sifat jujur. Khususnya sifat jujur ini harus dimiliki oleh para rasul, karena para rasul adalah salah satu utusan Allah yang harus menyampaikan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh umatnya. Yang keempat ada al-fatonah, yang artinya cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Allah telah membekali para rasul dengan sifat atau sikap cerdas, yaitu ketika akan menyampaikan wahyu Allah maka harus mudah dipahami dan dicerna oleh umatnya. Ada sifat al-amanah, yaitu terpercaya, dan at-tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Muhammad memiliki tugas yaitu menyampaikan sebagai salah satu bentuk dalam menunaikan amanah. Yang terakhir ada al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah tidak pernah bergeser sedikit pun tentang kebenaran, apalagi mengingkari terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Pada intinya Rasulullah tidak pernah berpaling dari sisinya. Yang terakhir ada wazifatur rasul, yaitu tugas rasul. Tugas rasul yang pertama yaitu mengemban risalah dakwah. Rasulullah telah menetapkan bahwa setiap pengamalan yang ada di dalam Islam harus merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak diperkenankan untuk berkreasi sendiri. Tugas Rasul yang kedua yaitu ada iqomatu dinillah, yaitu menegakkan agama Allah. Rasulullah telah menegakkan iqomatu khalifah, yaitu menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam yang ada di muka bumi.